Hai teman-teman Nova, selamat datang kembali di Audiobook Nova, tempat kita belajar dari buku-buku yang bisa mengubah hidup kita jadi lebih baik. Episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas buku yang jadi game changer buat pengembangan diri, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Kalau kamu pernah merasa stuck, overwhelmed, atau bingung harus mulai dari mana untuk menjadi versi terbaik dirimu, buku ini adalah jawabannya. Covey nggak cuma kasih tips praktis, tapi juga filosofi mendalam tentang bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan hidup lebih efektif. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Covey memulai buku ini dengan konsep paradigm shift. Artinya, kalau kita ingin benar-benar berubah, kita harus mengubah cara kita memandang dunia terlebih dahulu. Menurut Covey, banyak masalah kita muncul karena kita melihat dunia dengan lensa yang salah. Jadi bermanfaat dimulai dari dalam diri kita, bukan dari luar. Dari sana, Covey memperkenalkan 7 kebiasaan yang dibagi menjadi 3 fase utama: kemandirian pribadi, kolaborasi efektif, dan peningkatan terus-menerus. Kebiasaan pertama adalah be proactive atau jadilah proaktif. Covey bilang, kita punya kekuatan untuk memilih respon kita terhadap situasi apapun. Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Proaktif itu artinya kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan yang di luar kendali. Ini penting banget buat membangun fondasi yang kuat. Kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind, atau mulailah dengan akhir dalam pikiran. Covey mengajak kita untuk punya visi jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bayangkan apa yang ingin kamu capai di akhir hidupmu. Apa legacy yang ingin kamu tinggalkan? Dengan memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir, kita bisa membuat pilihan yang lebih bermakna setiap harinya. Kebiasaan ketiga adalah put first things first, atau dahulukan yang utama. Ini tentang manajemen waktu dan prioritas. Covey memperkenalkan time management matrix, di mana kita belajar memprioritaskan hal-hal yang penting, bukan hanya yang mendesak. Fokuslah pada aktivitas yang punya dampak jangka panjang, seperti pengembangan diri, hubungan, atau perencanaan strategis. 3 kebiasaan pertama ini adalah tentang menjadi pribadi yang mandiri. Nah, setelah kita kuat secara individu, kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang melibatkan kolaborasi dengan orang lain. Kebiasaan keempat adalah think win-win atau berpikir menang-menang. Covey menekankan pentingnya hubungan yang saling menguntungkan. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita bisa menciptakan solusi yang baik untuk semua pihak. Dalam hubungan apapun, pikirkan bagaimana kamu bisa memberi manfaat sekaligus menerima. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand, then to be understood, atau berusaha memahami dulu, baru dipahami. Itu adalah inti dari komunikasi yang efektif. Covey bilang, kebanyakan orang mendengarkan untuk merespon, bukan untuk memahami. Cobalah dengarkan orang lain dengan empati, dan kamu akan terkejut bagaimana hubunganmu bisa jauh lebih baik. Kebiasaan keenam adalah synergize atau sinergi. Covey percaya bahwa kerja sama tim adalah kekuatan luar biasa. Ketika kita menggabungkan keahlian dan perspektif yang berbeda, kita bisa menciptakan hasil yang jauh lebih besar daripada bekerja sendiri. Sinergi adalah bukti nyata bahwa 1 tambah 1 bisa lebih dari 2. Terakhir, kita masuk ke kebiasaan ke-7, yaitu sharpen the saw atau asah gergaji. Itu adalah tentang peremajaan diri. Covey berkata, kita harus terus meningkatkan diri dalam 4 area: fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jangan sampai kamu terlalu sibuk bekerja hingga lupa untuk menjaga kesehatan atau memperbarui pengetahuanmu. Jadi apa yang kita pelajari dari The 7 Habits of Highly Effective People? Buku ini mengajarkan bahwa efektivitas bukan cuma soal kerja keras, tapi tentang cara berpikir dan bertindak yang benar. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kita bisa hidup dengan lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih sukses. Kalau kamu merasa buku ini menarik, aku sangat merekomendasikan untuk membacanya secara lengkap, karena setiap prinsip dijelaskan dengan contoh-contoh praktis yang nggak bisa aku bahas semuanya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di Audiobook Nova.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.